Hai Sobat Film, jumpa lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan menceritakan film romantis dari Filipina. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki aset pribadinya yang terlalu besar. Dirinya menganggap kelebihannya itu adalah sebuah kutukan. Karena setiap wanita yang berdekatan dengan dirinya harus kehilangan nyawanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk langsung saja, cek alur film lengkapnya. Gaya mo. Tingnan mo nga yung... Di awal film, cerita pun kembali ke 20 tahun yang lalu, di mana ada seorang ibu melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Dax. Namun atas kelahirannya itu, sang ibu pun harus kehilangan nyawanya. Lahirnya Dax membuat heboh semua orang yang ada di sana, karena bayi ini lahir dengan pohon pisang yang sangat besar. Melihat fenomena itu membuat salah satu suster yang merawat Dax tidak kuat untuk menahan emosinya. Dia pun bergegas pergi ke toilet untuk melakukan senam dua jari. Dax yang kini semakin tumbuh besar saatnya untuk melakukan sunatan terhadap asetnya, dan saat giliran Dax untuk disunat, seorang mantri pun terlihat kaget melihat pohon pisang yang dimiliki Dax terlalu besar, sehingga mantri tersebut terpaksa menggunakan sabit besar untuk melakukan sunatan terhadap Dax. Cerita pun kembali ke saat ini, di mana Dax sudah tumbuh dewasa dan tampan. Saat itu Dax diundang untuk mengisi acara podcast milik Nona Salome, di mana Nona Salome ini adalah salah satu aktris panas dengan jutaan pengikut di akun media sosialnya. Di acara tersebut, Nona Salome menanyakan kepada Dax apakah itu benar-benar sebesar apa yang orang katakan, sehingga membuat Nona Salome cukup penasaran. Dia tidak hanya ingin melihatnya, namun dia juga ingin menyentuh dan merasakannya. Di podcast itu, Dax menceritakan kisah masa lalunya. Kelebihan yang ia miliki sebenarnya sangat mengganggu, bahkan Dax sendiri menganggapnya sebagai kutukan. Dari kecil sampai dewasa banyak orang yang selalu membulinya. Bahkan saat dia masih duduk di bangku SMA, Dax tanpa sengaja mengintip guru cantiknya itu yang membuatnya menghayal bisa berduaan sama gurunya itu. Namun gurunya yang menyadari sedang diintip oleh Dax, ia pun sedikit marah. Dax pun beralasan sedang memikirkan jawaban pelajaran di lamunannya itu. Tidak terima dengan pengakuan Dax, gurunya menyuruh Dax untuk berdiri, dan saat itu gurunya cukup kaget melihat pisang yang sangat besar. Orang-orang yang ada di kelas itu pun kembali membuli Dax. Dengan perasaan malu dan sedikit marah, Dax pun memutuskan segera pergi meninggalkan kelas. Dax selalu pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada bibi yang membesarkannya. Bibinya mengatakan kepada Dax, kalau dia percaya bahwa kelebihan yang Dax miliki akan membawa kesuksesan di kemudian hari, karena apa yang dimiliki Dax saat ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Pag sinasabi nilang Dax, maging si Tia, di may paliwanag. Nona Salome kemudian meminta Dax untuk menceritakan masa remajanya. Bagaimana saat dia pertama kali menanam pisang besar itu ke lahan pertamanya. Walaupun memalukan, Dax tetap menceritakan kisahnya itu. Saat Dax berumur 16 tahun, bibinya meminta untuk memberikan air bersih kepada wanita yang bernama Amanda. Amanda adalah wanita yang tinggal di kosan milik bibinya, dan saat Dax ingin meninggalkan kosan itu, Amanda yang penasaran dengan rumor itu, ia pun tidak mengizinkan Dax pergi. Di sana Amanda meminta Dax untuk bercocok tanam di lahan miliknya. Namun saat Amanda sedang memakan pisang besar, tiba-tiba kawat gigi Amanda tersangkut dan tidak bisa dilepas. Alhasil mereka pun harus dibawa ke klinik terdekat. Akibat kejadian itu, semua warga pun geger dan sempat tersebar luas di media sosial karena ada seseorang yang merekamnya. Berita viral itu akhirnya sampai diketahui suami Amanda yang bernama Homer. Homer sampai kehilangan kendali dengan menganiaya istrinya karena telah berselingkuh saat dia sedang bekerja. Amanda pun mencoba melarikan diri dari ancaman Homer, tapi secara mengejutkan, Amanda kehilangan nyawanya, karena ditendang kuda yang tidak sengaja lewat di depan dirinya. Nasipa siya sa ulo. Semenjak dari kejadian itu, Dax berjanji untuk mencoba menghindari berdekatan dengan wanita, karena ia cukup trauma dengan kejadian tersebut. Akan tetapi, tekad yang ia sudah niatkan itu tidak berjalan sesuai harapan.
di suatu hari saat Dax naik bus umum, dia bertemu dengan wanita cantik yang sederhana bernama Lynette. Lynette meminta bantuan kepada Dax untuk membayar ongkosnya karena dia tidak mempunyai uang. Bukannya membantu wanita malang itu, Dax malah membayangkan momen membagongkan yang pernah ia lihat di film lain. Dax pun akhirnya membayangkan sedang bercocok tanam dengan Lynette, percis di film yang pernah ia lihat. Yan naman kayong mga lalaki. Bukas wala ka na. Namun lamunan Dax yang mencurigakan membuat Lynette ketakutan. Ditambah Lynette sangat ketakutan saat melihat pisang besarnya yang hampir tumbuh. Kondektur bus yang melihat hal itu langsung menurunkan Dax, karena merasa khawatir dengan keselamatan penumpang lainnya. Waktu pun berlalu, Dax terus mencoba menghindari wanita, namun justru wanita yang duluan mendekatinya. Dax juga menceritakan kepada Salome kalau setiap wanita yang berdekatan dengan dirinya akan kehilangan nyawanya. Hal itu terbukti dengan wanita yang bernama Alexa, korban kedua setelah Amanda. Saat itu dirinya masih menjadi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugasnya. Alexa datang dengan menggodanya dan meminta Dax untuk tanam pisang di lahan miliknya. Namun hal mengejutkan justru terjadi. Keesokan harinya, teman Dax memberitahu bahwa Alexa telah meninggal dunia. Teman-teman Dax mencurigai kematian Alexa disebabkan karena telah berhubungan dengan Dax. Dax pun tidak mempercayai hal itu. Ia lalu mengajak temannya untuk pergi ke rumah duka. Di sana mereka bertemu dengan ibunya untuk mendapatkan informasi penyebab kematian Alexa. Dan ternyata kematian Alexa disebabkan oleh infeksi tetanus yang diberikan oleh pacarnya setelah melakukan bikin tato bersama. Namun ternyata, bukan hanya Amanda dan Alexa saja yang kehilangan nyawanya setelah berhubungan dengan Dax. Dosen pria Dax juga menjadi korban setelah mencicipi pisang besarnya. Dax terpaksa melakukannya agar dirinya cepat lulus kuliah. Namun kematian sang dosen bukan dikarenakan oleh Dax langsung. Sang dosen meninggoy setelah tersedak saat mengikuti lomba makan sosis yang cukup besar. Dax yang cukup frustasi akan kutukannya meminta bantuan kepada teman-temannya. Temannya pun menyarankan Dax untuk pergi ke dukun, dan tanpa pikir panjang, ia lalu pergi meminta bantuan kepada seorang dukun tersebut. Sesampainya di sana, dukun bernama Esteban itu melakukan komat kamitnya dengan bahan selembar daun dan bulu hidung Dax. Dari hasil komat kamit itu, dukun Esteban menceritakan asal-usul mengapa Dax mempunyai pohon pisang yang sangat besar. Ternyata, itu adalah warisan dari ayahnya yang telah dikutuk oleh wanita yang pernah disakitinya. Akan tetapi Dax tidak mempercayai cerita dari dukun Esteban tersebut. Dia menganggap Esteban sedang berusaha membohonginya dengan cerita tersebut, merasakan tidak menemukan jawaban yang diinginkan. Dax pun memutuskan pergi dari tempat itu. Dax yang merasa putus asa dengan rendah hati berdoa di dalam gereja untuk menghilangkan kutukan dari hidupnya. Namun di sana, Dax malah bisa mendengar doa orang lain yang justru menginginkan tanaman pisangnya tumbuh besar dan segar. Mendengar hal itu, Dax pun memutuskan untuk tetap percaya diri dengan kelebihannya. Cerita pun berlanjut setelah Dax dan teman-temannya lulus dari kuliahnya. Karena mereka belum juga mendapatkan pekerjaan, Dax dan teman-temannya mencoba mencari uang lewat siaran langsung di salah satu media sosial. Di sana Dax pun memamerkan tanaman pisang miliknya. Namun tanpa disangka, ternyata usaha mereka membuahkan hasil dan membuat mereka menjadi selebgram yang cukup terkenal. Dax dan teman-temannya pun sukses dan mapan bekerja sebagai artis media sosial. Di akhir sesi podcast, Nona Salome yang penasaran dengan tanaman pisang jumbo yang dimiliki Dax ingin melihatnya. Namun di sana Nona Salome bukan hanya melihatnya, dia juga ingin merasakan agar Dax bisa tanam pisang di lahan miliknya. Di sela-sela bercocok tanam itu, Dax kembali menceritakan kisah wanita yang benar-benar ia cintai, dan cerita pun kembali pada masa SMA. Di sana Dax bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Bettina. Di sana Dax jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Bettina. Akan tetapi Dax sedikit kecewa karena Bettina ternyata sudah mempunyai kekasih. Semenjak saat itu, Dax kembali melupakan Bettina. Namun beberapa bulan yang lalu setelah cukup lama tidak bertemu, tanpa disengaja, Dax kembali bertemu dengan pujaan hatinya itu saat di sebuah acara perkumpulan para artis selebgram. Di sana Dax berkenalan dengan Bettina secara resmi,
dan tidak lama kemudian Dax membuat betina merasakan bagaimana tanam pisang di lahan miliknya. Namun karena tidak kuat tanam pisang di lahan miliknya, betina pun dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan, dan hal itu tidak disadari Dax karena dia kehilangan kesadarannya akibat terlalu banyak minum. Setelah beberapa hari, Dax pergi ke rumah betina untuk meminta maaf atas perbuatannya yang membuat betina masuk rumah sakit. Di sana Dax dengan berani mengutarakan isi hatinya kepada betina wanita yang selalu dikaguminya. Namun ternyata, betina mengatakan kalau dirinya sudah bertunangan dengan seorang dokter yang ahli bedah. Tidak lama kemudian, kekasih betina bernama Harry datang. Mengetahui keberadaan Dax di rumah tunangannya, Harry pun memaksa Dax untuk pergi dari rumah tunangannya itu. Setelah beberapa hari, tiba-tiba Dax dibawa sekelompok orang yang tidak dikenal. Dan ternyata orang yang menculik Dax adalah Harry tunangan betina. Harry menjadi marah karena kehadiran Dax membuat betina membatalkan niat untuk menikahi dirinya. Dengan rasa marah, Harry lalu menghabisi nyawa betina tunangannya sendiri. Rasa cemburu Harry semakin memuncak karena Dax mempunyai pohon pisang besar yang bisa memberikan kesenangan untuk betina, sedangkan dirinya belum mampu untuk memberikan itu. Maksud dari Harry menculik Dax adalah ingin mendapatkan pisang besar yang dimilikinya. Akan tetapi Dax memutuskan untuk memotong aset berharganya itu supaya tidak ada seorang pun yang bisa memilikinya. Setelah itu Dax dilarikan ke rumah sakit akibat terpotongnya pohon pisang milikinya itu. Nag-alaga at nagpalaki sa akin. Di akhir film, saat Dax terbangun dari tidurnya, seorang perawat cantik malah mengembalikan pohon pisang yang sempat dipotongnya secara sengaja. Dax pun cukup kaget karena aset miliknya kembali lagi. Namun Dax pun akhirnya dengan lapang dada menerima kembali aset pribadinya itu karena itu adalah salah satu anugerah yang diberikan. Dan akhirnya, film pun selesai.